Halo siang, rekan-rekan semua. Hari ini 10 Mei 2020, saya akan melakukan ulasan mengenai kinerja fundamental Surya Semesta Internusa atau dengan kode tik saham SSIA. Ya. Untuk ulasan kali ini, saya akan membuatnya dalam dua part agar teman-teman bisa memiliki pandangan bagaimana kesinambungan dari kinerja fundamental SSIA tersebut. Karena pada tahun 2019, itu labanya itu dikabarkan melonjak drastis ya. Nah, ini saya ingin memberikan paparan kepada teman-teman. Namun di kuartal 1 2020 malah mengalami penurunan laba ya. Jadi ini ceritanya cukup menarik ya. Makanya saya akan buat dua part untuk ulasannya dan tentu nanti di bagian terakhir di part kedua akan ditambahkan dengan ulasan dari sisi teknikalnya. Oke, baik, kita mulai saja. Seperti biasa langsung di bagian neraca. Oke, terlihat ya perusahaan memiliki kas yang sangat besar, teman-teman. Dan secara overall aset lancarnya itu kurang lebih 4 triliun. Kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya itu 1,7. Jadi sangat-sangat baik ya karena rasionya sangat-sangat besar. Jadi bisa kita simpulkan sederhananya adalah perusahaan ini tidak akan memiliki masalah likuiditas. Oke, namun perlu teman-teman ketahui bahwa SSIA sendiri itu memiliki anak usaha yaitu NRCA yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dan secara proporsi revenue SSCI, NRCA ini menempati porsi tertinggi ya teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa SSCI ini bukan bukan perusahaan kawasan industri aja, melainkan justru perusahaan jasa industri, jasa konstruksi justru. Ya karena proporsi pendapatan dari jasa konstruksi dari anak usahanya yaitu NRCA, Nusantara Cipta itu jauh lebih besar daripada kawasan industrinya. Oleh karena itu, kita perlu melirik beberapa pos-pos yang ada pada neraca untuk lebih kita detailkan. Ya. Salah satunya adalah contoh di bagian piutang usaha di sini, bagian pihak ketiga, itu senilai 460 miliar. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan konstruksi itu pasti antara piutang usaha sama utang usahanya itu akan lebih besar utang usahanya, rekan-rekan semua. Ya, kenapa seperti itu ya? Namanya bisnis konstruksi, mereka akan membeli barang-barang atau persediaan dari pihak supplier terlebih dahulu, beli ke membayarkan jasa ke subkon dan sebagainya. Baru nanti kemudian mereka menerima pembayaran. Oleh karena itu biasanya mereka pasti akan melakukan pinjaman modal jangka pendek untuk kegiatan operasionalnya. Ini pasti akan terjadi sih, seiring biasanya terjadi kalau ada proyek-proyek baru. Nah, ini kelihatan juga ya di pos liabilitasnya yaitu dari 8 miliar loncat jadi 109 miliar. Ini akan nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Namun dari sisi kemampuan membayarnya bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan di depan bahwa mereka pada dasarnya mengerjakan proyek konstruksi yang terkadang tuh memiliki termin-termin, memiliki term progres dari penyelesaian. Jadi mungkin si emiten ini Energia sudah menyelesaikan beberapa tahapan, tapi mereka belum dapat melakukan penagihan, mungkin sesuai dengan klausul kontraknya. Jadi mereka sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dari konstruksi tersebut, tapi mereka belum dapat memberikan atau mengirimkan penagihannya. Oleh karena itu akan tercatat di bagian sini, teman-teman, di bagian tagihan bruto kepada pemberi kerja. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah uangnya NRCA. Jadi kalau misalkan dia berhasil tagih, dibayar, ya dia akan mampu membiayai seluruh biaya yang dia keluarkan plus dengan keuntungan tentu saja. Oleh karena itu dia perlu melakukan peminjaman modal jangka pendek untuk mengcover dulu operasional yang harus dia keluarkan selama masa proyek tersebut berlangsung. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian aset tidak lancar. Di sini saya agak concern sedikit ya di bagian investasi pada Ventura bersama. Kenapa? Karena pada perusahaan-perusahaan konstruksi biasanya akan banyak terjadi kerjasama-kerjasama atau disebut juga dengan joint operation pada proyek-proyek mereka gitu. Di sini ada mengalami peningkatan, namun saya sudah sempat melihat ke bagian P&L di mana justru laba dari Ventura bersamanya justru mengalami penurunan. Nah, nah eh, untuk teman-teman ketahui bahwa masa joint venture itu ada masa-masanya ya. Dan kalau saya coba telisik lebih jauh, ini memang sudah banyak kontrak-kontrak atau joint operation dari Energia dan juga partnernya itu yang sudah selesai. Ya, oleh karena itu otomatis pasti laba dari Ventura bersamanya ini akan mengalami penurunan. Ada peningkatan ya. Jadi di bagian investasi ini ada peningkatan di anak perusahaan yaitu SLP itu ada peningkatan ya pada satu project ya. Tapi itu belum banyak menghasilkan, baru mulai menghasilkan. Oleh karena itu
Supposed to be, tren dari laba ini akan mengalami penurunan. Ya, nanti kita akan konfirmasikan di laporan kuartal 1 2020 nanti, oke. Secara overall jumlah asetnya sangat baik ya, meningkat, jadi tidak ada masalah kalau menurut saya. Nah, liabilitas seperti tadi bicara pinjaman bank jangka pendek, ya ini mengalami peningkatan ya. Kalau teman-teman lihat, kita langsung saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan konstruksi itu pasti membutuhkan modal kerja jangka pendek mereka ya. Yang dikarenakan karena piutang mereka itu sifatnya membutuhkan waktu, nah pasti mereka akan lebih safe mereka melakukan pinjaman ya untuk kegiatan operasional mereka. Oke, nah kita lihat ya di bagian pos ini pinjaman bank jangka pendek terjadi peminjaman dari NRCA Nusa Raya Cipta itu kepada Bank Mayapada. Oke, di sini berlangsung dari mulai di sign off itu akta surat utangnya mulai Mei dan loan ini akan berlaku sampai dengan Juli 2020 dengan bunga 10% sifatnya floating. Nah, bicara mengenai hutang teman-teman ya. Hutang boleh bertambah, tapi yang pasti harus jelas pertama adalah tujuannya untuk apa. Jadi kalau memang untuk membiayai operasional projectnya yang jelas nilai projectnya lebih besar. Lihat di sini. Nilai projectnya lebih besar ya. 358 dia biayai dengan plafon 200 juta. Itu is okay gitu. Ya, kedua, masalah bunga juga. Tren suku bunga seperti apa? Kalau bunganya terlalu besar ya pasti akan membebani. Tapi sekarang ternyata tren suku bunga juga sedang mengalami penurunan. Sehingga otomatis ini menguntungkan ya buat NRCA. Meskipun nanti kalau mereka harus perpanjang lagi pinjaman jangka pendek mereka ya itu is okay aja. Asalkan memang mereka dapat lagi proyek-proyek berikutnya. Nah, cuman yang menjadi catatan ini pinjaman baru berlangsung diletakkan di 2019 dimulai pertengahan Mei ya. Jadi bisa bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa Q1, Q2 beban keuangannya akan lebih meningkat. Ya karena ada bunga yang dibayarkan di tahun 2020 awal ini ya dibandingkan yang 2019. Oke, nanti kita konfirmasikan lagi ke depan. Oke, kita balik lagi langsung ke bagian yang tadi. Oke, kita lihat juga di bagian liabilitas jangka panjang ya. Jadi secara overall ini hutangnya mengalami kenaikan. Ya, sekali lagi rasio dari perusahaan ini mengalami kenaikan ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dari tahun 2018 itu dari rasio kurang lebih 0,7 kali menjadi 0,9 kali ya. Ya, secara rasio memang mengalami peningkatan. Namun sekali lagi yang kita bilang tadi tujuannya apa dulu? Itu yang kita lihat, oke. Kalau lihat di sini di pos liabilitas jangka panjang terjadi peningkatan pada hutang bank, terjadi peningkatan pada hutang lain pihak ketiga. Oke, kita coba find out lebih lanjut. Sorry. Nah, untuk perusahaan-perusahaan konstruksi ini memang saya akan lebih banyak atau lebih menyoroti mengenai pinjaman ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena memang core bisnis mereka ini akan banyak berurusan sama pinjaman. Ya, karena mereka butuh biaya operasional tadi, butuh strategi pendanaan jangka panjangnya, seperti itu. Oke, sebentar kita masuk ke bagian catatan 29. Ya, bagian pos pinjaman jangka panjang. Ya, terlihat jelas ya teman-teman. Jadi secara grup, secara konsolidasi ada pinjaman terhadap Bank Mandiri ya yang meningkat. Pinjaman ini dilakukan oleh anak usaha SSIA yaitu TCP ya. Ya untuk kebutuhan bisnis mereka. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini diberikan dalam bentuk bunga floating kalau nggak salah ya. Tadi kita lihat bunganya floating ya. Suku bunga 10% ya dan ada tenornya. Oke. Saya hanya ingin lebih menyoroti kembali lagi ke tujuannya tadi. Jadi kalau memang lakukan pembiayaan untuk fungsinya adalah untuk membiayai project mereka yang notabene akan nanti menghasilkan revenue yang lebih tinggi, ya itu tidak apa-apa. Ya, yang penting yang menjadi catatan adalah satu bunganya tidak boleh terlalu tinggi. Kedua, bagaimana dengan preferensi mata uangnya.
Misalkan kalau dalam dolar seperti apa, dalam bentuk rupiah seperti apa. Oke, yang paling penting dari sebuah perusahaan adalah selain liabilitasnya itu harus dijaga, total hutang berbunga mereka itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh melebihi sampai dari modal mereka. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, ke pos yang berikutnya, yaitu yang tadi di utang lain-lain pihak ketiga kalau saya nggak salah lihat. Ya, utang lain pihak ketiga, yaitu di bagian pinjaman IFC. Nah, di sini kelihatan nih ada pinjaman IFC. Ada pinjaman IFC di sini kelihatan bahwa ada peminjaman terhadap pokok pinjaman IFC sebesar 695 miliar, dalam konversi USD-nya adalah 50 juta dolar. Oke. Nah, ini sekali lagi ini pinjaman cukup besar, teman-teman. Tenor di sini kelihatan mulai dari, nah ini ada sedikit klausul uniknya kalau teman-teman atau rekan-rekan semua memperhatikan lebih detail ya. Jadi mereka itu cicilannya baru akan terjadi di mulai bulan Juni 2021. Jadi kita bisa dapat sedikit insight bahwa 2020 ini untuk loan ini masih aman, teman-teman ya. Jadi masih si SSI masih punya ruang untuk mencetak laba. Ya, kita perhatikan seperti itu. Dengan tren suku bunga yang terus menurun dan penguatan rupiah harusnya itu cukup menguntungkan untuk SSI ya. Dan biasanya kalau untuk pinjaman-pinjaman mata uang asing seperti ini biasanya sih akan ada hedging. Nah, kita lihat ke bawah. Ya, benar ya. Jadi ternyata ada hedging di sini. Ya, jenisnya cross currency interest rate swap di mana SSI melakukan hedging terhadap suku bunga dan juga kurs. Jadi dia menggunakan kurs tetap 14.000 namun dengan bunga fix sebesar 10%. Di sini bunganya akan lebih besar ya. Namun mereka melakukan hedging dari sisi mata uang yang flat. Jadi fluktuasi mata uang asing dolar di area 14.900 sampai 15.000 itu tidak akan terlalu banyak impactnya, tidak berimpact apa-apa untuk SSI ya. Jadi utangnya sangat-sangat aman. Kemudian juga utang ini baru dibayarkan di tahun 2021. Jadi 2020 ini cukup aman. Dari sisi beban keuangan sendiri, kalau teman-teman tadi perhatikan di atas itu juga pada tahun 2020 proyeksi dari pembayaran beban bunganya akan menurun ya. Tapi sekali lagi Q1 Q2 karena tadi ada pinjaman jangka pendek yang baru terjadi, itu potensi masih lebih tinggi. Tapi Q berikutnya harusnya kalau perusahaan tidak mengambil loan baru, itu mereka akan bayar beban bunganya akan menurun. Ini udah satu sinyal positif ya untuk fundamentalnya dia. Oke. Kita balik lagi ke bagian liabilitas. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ini masih tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan utangnya meningkat pun itu tidak ada masalah. Karena dari sisi tujuan jelas untuk pembiayaan proyek mereka, suku bunganya pun masih terkontrol dengan tren yang menurun. Jadi itu kalau ke depannya mereka udah punya revenue mereka meningkat, mereka tentu bisa melunasi dengan mudah ya. Apalagi kasnya juga itu tersedia cukup besar 1,5 triliun. Jadi sejauh ini kita melihat prospek hutangnya tidak terlalu bermasalah. Oke, kita masuk ke bagian ekuitas ya. Di sini di bagian labanya juga oke, jelas tidak ditentukan penggunaannya ini dari saldo laba yang ditahan. Berarti memang kontribusinya dari ekuitas perusahaan ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian P&L. Kita perhatikan benar-benar apakah memang kontribusinya dari sisi operasional. Oke, ya benar sekali ya. Jadi dari perusahaan jelas itu top line-nya dihasilkan dari revenue mereka, itu dihasilkan dari operasional mereka. Tidak ada dari sisi pos-pos laba beban itu juga tidak ada yang ini kecuali di sini seperti yang saya bilang tadi nih. Di bagian laba entitas venture bersama yang mengalami penurunan signifikan ya. Ya, itu tadi yang karena habisnya beberapa joint operation itu kemungkinan besar akan berlanjut teman-teman di kuartal 1 atau kuartal 2 ya, sebelum mereka dapatkan lagi proyek-proyek baru untuk mengambil lagi atau melakukan lagi joint operation terhadap company-company partner mereka. Ya, jadi overall sejauh ini untuk labanya jelas ya, sangat bagus. Itu dihasilkan dari operasional perusahaan sehingga EPS-nya meningkat dari 8% ke Rp8 ke Rp19 ya, sebesar 145% lebih. Ya, ini murni dari operasional. Oke, coba kita breakdown ya bagian labanya seperti apa. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa
Pada dasarnya si SSIA ini memang bisa dikatakan juga adalah perusahaan konstruksi sebenarnya. Ya, karena mereka itu sebenarnya anak usahanya adalah NRCA yang menempati porsi pendapatan itu sangat besar. Oke, di sini ya. Bagian pendapatan usahanya ya, nih kelihatan jelas ya, jasa konstruksi itu lebih dari 50% teman-teman. Jadi proporsinya lebih dari 50% itu sebagai revenue SSIA. Jadi ya itu bisa kita katakan NRCA ya SSIA, SSIA NRCA. Cuman SSIA itu plus dengan tanah kawasan industri yang disokong oleh anak usaha yang namanya NCS. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau mungkin dari media berita-berita di media massa, internet dan sebagainya, itu ada penjualan lahan pada kuartal 4 2019 oleh SCS. Di sini saya lihat sudah dibukukan, tapi eh, dari pos liabilitas tadi ada catatan angka uang muka penjualan, uang muka pelanggan sebesar 189 miliar ini belum saya lihat tercatat ya. Jadi tidak tahu itu penjualannya ke siapa, berapa persen uang mukanya. Jadi kita perlu lagi informasi tambahan, konfirmasi lagi tambahan di laporan kuartal 1 nanti seperti apa. Ya, tapi dari sisi polanya, pola kerja SSIA biasanya uang muka tersebut akan dikonversikan menjadi revenue di kuartal keduanya. Jadi masih ada harapan revenue bagi SSIA untuk harapan revenue dari SSIA untuk meningkat di 2020 ya. Oke, oke, saya rasa tidak ada lagi hal-hal yang secara spesifik. Nah, di sini juga bisa dilihat di bagian penghasilan lainnya dia tidak mengalami keuntungan kurs karena dolar mengalami pelemahan. Nanti kita lihat apa perbedaan dengan kuartal 1 2020 di mana dolar mengalami peningkatan atau apresiasi di awal ya. Seperti apa? Oke, justru dia mengalami kerugian kurs ya karena dolar sepertinya mengalami pelemahan gitu teman-teman di 2019. Nah, beban keuangannya itu memang meningkat karena di sini ada pembayaran. Tadi bukan bunganya dari loan AFC ini karena belum dibayar pokok sama bunganya, tapi biaya-biaya lainnya seperti commitment fee, biaya administrasi dan lain sebagainya mereka harus bayar di depan. Ya, ini yang menjadi satu kali one off cost bagi si SSIA itu sendiri. Oke, kita sekarang masuk kepada kesimpulan saja langsung. Ya, kesimpulan saya untuk kinerja full year 2019 dari SSIA adalah sebagai berikut. Kinerja SSIA sangat baik ya karena didukung oleh peningkatan revenue dari hasil segmen jasa konstruksi yaitu dari NRCA, hotel, tanah kawasan industri dari SCS sehingga EPS melonjak 145% dari Rp8,1 menjadi 19,85 perak ya kurang lebih ya. Di mana kontribusi terbesar terjadi pada kuartal 4 2019. Jadi memang dari sisi bisnis sektor kawasan industri maupun konstruksi itu trennya seperti itu teman-teman. Jadi kuartal 1 agak menurun, 2 menurun, 3, 4 itu mulai melonjak. Jadi wajar saja sih kalau misalkan nanti di kuartal 1 2020 SSIA mengalami penurunan. Ini suatu siklus bisnis dari model kerja mereka seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, investasi pada Ventura bersama mengalami peningkatan khususnya pada joint operation PT SLP. Ya, ini jadi di sini ada sepertinya ada peningkatan modal di project JO-nya PT SLP. Tapi saya lihat belum terlalu banyak menghasilkan, kita perlu pantau lebih lanjut. Namun justru banyak JO-JO yang lain yang terutama dengan NRCA itu mengalami penurunan ya. Sehingga sudah berakhir kontraknya sehingga mengakibatkan dampak penurunan terjadi pada bagian laba entitas Ventura bersama. Oke, uang muka pelanggan tadi saya sudah singgung mengalami peningkatan signifikan yang dikontribusikan oleh penjualan tanah kawasan industri dari anak usahanya SCS pada kuartal 4 sebesar 149 miliar. Saya melihat nilai ini belum dibukukan. Kita belum tahu jual ke siapa, berapa persen uang mukanya. Namun dari sini kita punya pandangan bahwa di 2020 nanti SSIA masih punya tabungan revenue ya teman-teman. Ya, jadi itu harapan kita salah satu poinnya. Kita belum bisa memprediksikan seperti apa kejadian ke depan karena sekarang situasi sangat-sangat sulit untuk diprediksikan. Oke, DER tadi saya sudah singgung mengalami kenaikan melebihi 20%. Informasi ini bisa teman-teman dapatkan juga sih. Kalau misalkan liabilitas ataupun aset mengalami kenaikan 20%, itu biasanya ada publikasi dari emiten ya. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Utang jangka pendeknya meningkat ya dari NRCA, utang jangka panjangnya juga mengalami kenaikan signifikan. Itu tadi dari TCP, kemudian juga mereka mengajukan loan jangka panjang untuk membiayai proyek mereka, yaitu SCS untuk proyek Subang sebesar meningkat sebesar 662 miliar ya. Dikonversikan dalam bentuk rupiah dengan mengambil
tahapan pertama sebesar 50 juta US dollar. Nah, spesialnya pembayaran utang ini dilakukan 6 bulanan sekali mulai Juni 2021. Sehingga bisa kita simpulkan di tahun 2020 ini arus kas untuk SSIA masih aman. Ya, beban keuangan juga belum akan dicatat sih. Jadi masih ada ruang turunnya beban keuangan bagi SSIA untuk berkontribusi pada laba. Oke, trennya juga kita lihat dari sisi suku bunga juga mengalami penurunan ya, floating ya. Rata-rata suku bunga mereka itu mengalami penurunan, sehingga tadi saya singgung lagi bahwa beban keuangannya potensi untuk menurun. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian kuartal 1, kuartal 2 itu kemungkinan besar akan lebih tinggi. Nah, nanti kita lihat konfirmasinya di laporan keuangan kuartal 1 2020. Karena utang jangka pendek Indonesia ini kan baru dimulai Mei 2019 dan berlaku sampai dengan Juli 2020. Kalau dia tidak memperpanjang lagi, ya tentu saja hal ini di kuartal 3, kuartal 4 akan lebih rendah ya teman-teman. Dikontribusikan oleh suku bunganya dan juga masa berlaku utang jangka pendek tersebut. Oke, SSIA diuntungkan dengan pelemahan ADR karena penunjukan keseluruhan khususnya kawasan industri adalah dalam bentuk mata uang asing, terutama US dollar. Ya, jadi kalau pelemahan rupiah justru berdampak positif bagi mereka. Penguatan rupiah justru berdampak negatif. Ya, memang seperti itu, khususnya untuk penjualan tanah kawasan industri. Trigger project atau prospek ke depan adalah akses tol Cipali menuju Pelabuhan Patimban, ya, dan kawasan industri Subang yang direncanakan groundbreaking September 2020 sehingga penjualan sudah dilakukan mulai 2021. Dari sini kita bisa melihat bahwa mulai bulan September itu mungkin ada story-story untuk SSIA. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin mau melakukan investasi ataupun trading, untuk saat ini terus terang kalau investasi agak sulit ya mengukur valuasinya SSIA. Kita hanya bisa melakukan valuasi mungkin dari sisi BBV saja, karena untuk proyeksi ke depannya masih belum terlalu jelas. Tapi yang jelas kalau untuk melakukan trading, menurut saya ini sangat menarik SSIA untuk kita pantau terus lebih lanjut. Kita pantau dari sisi teknikalnya seperti apa, itu dia punya peluang karena story-storynya akan menarik. Ya, karena namanya groundbreaking itu biasanya setelah saya groundbreaking sudah bisa jualan duluan gitu. Dan ini diproyeksikan 2021. Namanya market dia akan bergerak dulu teman-teman. Jadi kalau untuk trading ini sangat baik. Oke, sekian analisa part 1 ini. Ya, nantikan analisa part 2-nya yaitu untuk laporan keuangan kuartal 1 2020 dan juga dari sisi view teknikalnya seperti apa. Karena saya melihat terakhir teknikalnya sangat menarik ya. Ada sebuah opportunity yang sangat baik untuk kita melakukan entry buying. Oke, selamat siang. Terima kasih.